Halo, selamat datang kembali di channel kami Otomotif. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Ya, ini lagi musim corona, lagi wabah di mana-mana, dan di Jakarta peningkatannya semakin tinggi. Semoga semuanya sehat, selalu rajin-rajin cuci tangan, selalu pakai masker, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk minum multivitamin atau olahraga ya, karena menjaga imunitas. Nah, sekarang gue udah di dalam Nissan Grand Livina tahun 2013 yang tipe Highway Star-nya. Oke, di video kemarin kita udah ngebahas reviewnya. Nah, sekarang kita ngebahas dari driving impression-nya, kayak gimana sih dari Grand Livina ini. Kita bahas sedikit tentang Grand Livina ya. Grand Livina itu masuk ke dalam kelas LMPV yang sebenarnya kalau di tahun 2007-2008 itu nggak ada saingannya ya kalau dulu. Karena kalau dibandingkan dengan Stream beda kelas, atau dengan Avanza underframe, kalau ini monocoque sasisnya. Dan untuk dari segi body juga dia lebih landai, nggak tinggi banget. Desain Grand Livina dari generasi pertama itu sebenarnya basicnya sama generasi kedua ini. Nissan Grand Livina itu terkenal dengan suspensinya yang nyaman, empuk, sebelum hadirnya R3 ya. Nyaman, empuk, terus dari desainnya atau bahan-bahannya itu kayak joknya, kalau kalian ngambil tipe Ultimate atau HWS tuh kalau zaman dulu itu premium ya. Maksudnya dalam arti premium tuh udah terlihat lebih mewah gitu kan. Nah, itu jadi salah satu banyak pilihan orang mengambil Grand Livina. Dulu kan yang laku tuh antara Avanza kalau nggak Grand Livina, sebelum hadirnya R3 ya. Untuk di generasi pertama itu ada dua tipe mesin yang video sebelumnya gue bilang ya. Yang pertama itu 1500 cc dan yang kedua 1800 cc. Nah, untuk di generasi kedua ini yang 1800 cc nya nggak dimasukin karena gue kurang tahu kenapanya. Yang pasti yang sekarang adanya cuma 1500 cc doang, dan transmisinya CVT kalau yang ini. Oke, driving impression ini gimana sih posisi duduknya? Menurut gua cukup enak gitu dibandingkan dengan LMPV yang lain. Cuma kalau gua lebih suka nyetir R3 ya, cara duduknya gitu. Cuman kalau ini juga enak, not bad lah. Joknya enak, cuma dia nggak ada lumbar support. Sebelum kita masuk ke mesin, karena Grand Livina mempunyai suspensi yang lembut, empuk gitu ya, jadi body rollnya lumayan terasa, cuman nggak terlalu gimana-gimana banget gitu, masih batas toleransi, masih enak body rollnya. R3 enak juga sih, cuman kayaknya ini lebih minim body roll deh daripada R3 atau Avanza ya. Avanza paling parah body rollnya. Untuk mesinnya 1500 cc dan konsumsi bahan bakarnya itu 1:11 dalam kota, 11 atau 12 gitulah dalam kota, karena yang generasi kedua ini sudah memakai CVT transmisinya, jadi lebih irit klaimnya ya dibandingkan generasi pertama yang masih pakai transmisi konvensional. Jujur kalau gue pribadi gue kurang suka dengan transmisinya. Untuk mesin sih dia oke, lumayan responsif untuk 1500 cc. Cuman transmisinya itu gue nggak suka banget karena dia CVT. Nah, CVT-nya itu beda dengan Mobilio, BRV atau mobil-mobil yang lainnya lah, gitu kan. Karena Nissan Grand Livina ini CVT-nya masih yang lama ya, maksudnya belum yang terlalu canggih CVT-nya. Rasanya tuh kayak nge-lag, bukan nge-lag ya, apa ya? Kayak ngeden aja terus gitu. Nggak kerasa ada perpindahan giginya. Emang kan CVT emang ada giginya ya, cuman rasanya tuh kayak lemot banget, beratnya. Sekarang kita lagi di tol. Untuk 100 km per jam itu RPM itu nggak lebih dari 2000. Nah, ini untuk di luar kotanya itu konsumsi bahan bakarnya itu irit ya, bisa 1:18-an. Karena yang pertama transmisinya CVT, jadi dia RPM-nya ditahan di bawah 2000. Itu yang bikin dia irit ya, jadi nggak terlalu meraung-raung mesinnya. Ini lembut banget coy, enak, smooth gitu kan kalau di tol. Untuk dalam kota mungkin
smooth juga. Cuman kalau gue pribadi kurang suka sih kalau dalam kota kayak gitu-gitu aja. CVT-nya masih CVT yang lama, konvensional, bukan CVT yang modern atau yang ada triptoniknya gitu kan. Ini yang biasa-biasa aja sih. Terus gue suka sama Grand Livina itu kap mesinnya atau bonetnya ya. Bonetnya itu kayak kelihatan gitu, agak kelihatan dibandingkan dengan mobil yang lain gitu kan. Kayak Mobilio kayak kurang kelihatan bonetnya. Kalau ini kelihatan banget sih bonetnya, enak. Nggak banget, cuman kayak lebih enak aja ngeliat bonetnya. Nah, untuk bantingan gimana sih dari Nissan Grand Livina ini? Bantingannya tuh enak, lembut banget coy, lembut banget. Cuman kayak ada bantingannya lembut, suspensinya kadang lebih lemah ya, maksudnya bermasalah Nissan Grand Livina itu pada suspensi kebanyakan. Antara kalau nggak dia bocor shockbreakernya, udah sih gitu doang paling. Kayak long terot itu mungkin aman lah ya, nggak terlalu lemah. Cuman dia lumayan durable gitu kakinya. Cuman ya dibandingkan dengan mobil-mobil sekelasnya LMPV yang lainnya, Nissan Grand Livina ini agak lebih ringkih di kaki-kakinya, agak lebih ya. Cuma gue nggak nyebut lebih banget gitu, nggak ringkih banget, cuman agak lebih ringkih. Dan balik lagi semuanya tergantung ke pemakaian kalau masalah suspensi itu teman-teman. Nah, untuk mesinnya itu cukup bertenaga. Yang tadi gue bilang ini transmisinya CVT. Nih kalau gue kickdown ya, nih gue kickdown nih, gue bejek habis nih sampai full nih. Ini udah gini-gini dong larinya. Tuh, mesinnya ngeraung doang. Ini CP20, lama banget naiknya. CP20 di RPM 5.800-an, CP40. Udah, itu. Jujur gue lebih seneng Grand Livina yang lama. Transmisinya enak banget kalau Grand Livina yang lama. Kalau ini lebih ngeden gitu kan, lama banget naiknya. Tapi yang gue suka dari Grand Livina lagi itu, kalau di tol kayak gini cuy nih, dia stabil, nggak terlalu limbung. Walaupun sedikit banget limbungnya, cuman ini jujur stabil nih ya. Ini gue CP20 ini masih lempeng-lempeng aja gitu, nggak ada limbung. Ya kalau kalian ngeliat setirnya agak miring gitu, padahal jalanan lurus. Ini spuringannya ya, agak kurang bener yang spuring. Untuk konsumsi bahan bakar, dia tergolong irit, sekitar 1:11 atau 1:12 gitu lah dalam kota. Dan klaimnya memang lebih irit 13% atau berapa persen tuh dari Grand Livina sebelumnya. Mesin Grand Livina yang 1500 cc ini dia terkenal atau penyakitnya itu knocking atau ngelitik di mesin Grand Livina ini. Nah, itu penyakit yang agak susah dihilangin sebenarnya. Kayak contoh kita servis atau tune up gitu ya, tune up pakai carbon spirit kayak gitu-gitu. Mungkin seminggu 2 minggu pemakaian rutin setiap hari dia masih enak-enak aja gitu kan ya, nggak ada ngelitik. Tapi setelah itu 2 minggu 3 minggu itu biasa udah ngelitik lagi gitu kan. Itu nggak hilang-hilang ngelitiknya. Nah, kalau kita berbicara tentang pemakaian BBM-nya, ini pakai Pertamax tapi masih tetap ngelitik gitu, walaupun jarang-jarang ngelitiknya. Nah, itu gue masih belum tahu nih apa karena BBM-nya atau emang karakter dari si mesin Grand Livina itu emang knocking gitu kan. Mungkin teman-teman ada saran di bawah kenapa, atau ada saran harus gimana sih ini biar nggak knocking gitu ya. Kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Transmisinya CVT, terus ini ada bukan mode sih, kayak kalau di Grand Livina yang lama itu OD, overdrive. Sebelah kiri sini nih ada tombol kecil, kalau dipencet itu di speedometer tulisannya sport. Jadi RPM-nya di RPM tinggi, cuman tetap lemot, nggak terlalu berpengaruh, cuman meraung doang mesinnya. Kalau masalah lari sama-sama aja tuh, atau kita pindahin ke L juga sama aja nih tuh. Kalau L lebih rendah lagi giginya.
Atau bukan gigi sih sebenarnya ya, RPM-nya lebih tinggi lagi dibanding yang S. Mungkin analoginya tuh kayak L itu gigi satunya yang tombol di sebelah sini nih, overdrive kalau di Grand Livina lama, atau mode sportnya itu gigi 2 atau gigi 3 nya gitu. Nah itu teman-teman. Nah ini kalau buat perjalanan luar kota sih gue pribadi enak, suka nih, cocok lah buat yang suka keluar kota gitu kan, berempat, berenam itu masih bisa banget sih pakai Grand Livina ini, karena ya nyaman, terus joknya juga dibilang empuk, nggak terlalu empuk ya. Gue lebih suka joknya R3 lebih empuk gitu kan. Itu untuk secara fitur dia udah ada airbag, udah ada ABS, pokoknya sudah cukup lumayan lengkap lah gitu. Dan untuk kalian keluar kota bawa penumpang banyak, mungkin yang di belakang atau baris ketiga agak kesiksa ya, karena AC-nya nggak double blower, dia cuma dibantu dari sini doang nih AC-nya nih. Dan yang gue suka lagi dari Nissan Grand Livina ini, feeling remnya itu enak ya, dia nggak langsung nyentak gitu kan, ngeremnya langsung kalau diinjak dikit langsung duk, nggak. Ini dari remnya tuh enak. Menurut gue mobil yang paling enak itu remnya ya Nissan ya, walaupun Grand Livina mobil LMPV tapi remnya tuh enak, nggak terlalu gimana ya, mungkin bisa ngebedain kayak remnya Toyota, Honda. Livina itu menurut gue paling enak remnya, nggak langsung ngagetin gitu lah di jalan. Sekarang kita bicara tentang perawatan dari Nissan Grand Livina ini. Orang kebanyakan pada malas ngambil Nissan Grand Livina itu mungkin karena brand image ya, dan harga jualnya pun jadi jatuh banget karena Nissan itu udah cabut dari Indonesia. Itu nggak tahu cabut penjualannya doang atau cabut kenapa, gue masih belum tahu itu kenapa. Yang pasti Nissan udah nggak ada di Indonesia, cuman servisnya masih banyak sih di sini, dan dealernya masih ada di sini nih Nissan. Kayak contoh Nissan Cibubur masih ada di bawah situ. Sebenarnya perawatannya sama-sama aja sama mobil-mobil biasa. Untuk servis pun Nissan itu sebenarnya nggak terlalu mahal lah. Kalau kalian pernah punya mobil Honda, itu nggak lebih mahal dari Honda, tapi nggak lebih murah dari Toyota servisnya gitu. Standar-standar aja sih menurut gue. Dan juga untuk oli, fun fact-nya itu dia cuman 3 liter walaupun 4 silinder. Waktu itu gue cuma beli 4 botol oli yang 1 literan, cuma kepake 3 liter. Gue tanya, kan ini 4 silinder, kenapa nggak beli 4 botol? Enggak, karena Nissan Grand Livina beda, olinya lebih sedikit, dia baknya atau apanya gitulah, dia lebih sedikit, cuma kepake 3 liter doang. Terus segi perawatan sih menurut gue standar-standar aja lah, nggak usah takut yang beli Nissan Grand Livina. Toh kita dapat nyamannya di mobil ini untuk sekelas LMPV. Terus contoh kayak kalian kayak gua gitu ya, pernah pakai Livina generasi pertama terus ke generasi kedua, itu kayak nggak ada bedanya cuy, rasanya cuma beda di setir doang. Padahal ya untuk speedometer dia baru, lebih banyak digitalnya. Terus udah sih itu doang, sama head unitnya baru sih. Kalau yang lama kan semua kayak double din gitu, single din gitu, yang bisa masuk CD bla bla bla, tapi belum layar, belum LCD. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan Nissan Grand Livina ini. Gimana sih pendapat gue tentang Nissan Grand Livina ini? Untuk dari segi kenyamanan itu oke, menurut gue oke banget. Untuk sekelas LMPV itu oke banget coy. Terus dari segi keamanannya juga aman. Tapi untuk mesin atau tenaga itu gue kurang sukanya karena transmisinya. Itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Ada yang suka hentakan-hentakan atau perpindahan gigi, atau yang semut-semut aja kayak gini ya kan. Kalau gue sih pribadi lebih suka yang konvensional, lebih feel-nya dapet gitu kan, sense of speed-nya tuh dapet kalau konvensional. Kalau kalian beli Nissan Grand Livina ini untuk keluarga, menurut gue cocok karena yang pertama Nissan Grand Livina ini sebenarnya value for money banget ya. Harganya itu di bawah Avanza, di bawah Mobilio harganya lebih murah. Cuman kalian dapat kemewahan, kenyamanan di dalam sini gitu. Jadi untuk kalian yang baru pertama kali punya LMPV atau baru berkeluarga, ini cocok. Kalian bisa beli ini. Untuk kuliahan juga ya cocok lah menurut gua.
jangan malu pakai mobil MPV ya, atau mobil keluarga atau family car kayak begini. Karena pertimbangannya biasanya kalau anak-anak kuliah itu kan pertimbangannya bensin, konsumsi bahan bakarnya ya, itu irit sih menurut gua gitu kan, konsumsi bahan bakarnya nggak boros teman-teman. Jadi kalian kalau pakai buat kuliah ya kalian bisa nyisipin uang buat jajan gitu kan, karena bensinnya irit 1:11, 1:12an lah dalam kota. Itu udah untuk mobil sebesar ini MPV itu irit. Dan kalau kalian kuliah bawa yang mobil ini kan enak, kita bisa numpang bisa nampung banyak. Dan misalnya ini kan ada 1, 2, 3, 6. Misal kalian punya teman kalian mau diajak jalan berenam, mau jalan ke puncak, ya kalian tinggal patungan aja bensin 50, 50, 50, 50. Kalian nggak usah ngisi bensin, 300 berangkat ke puncak. Itu juga pasti lu bayar bensinnya gitu. Kalau buat kuliah tuh lebih banyak, makin banyak penumpangnya di dalam, semakin sedikit kalian mengeluarkan uang buat bensin karena patungan. Itu. Tapi untuk keluar kota itu ini mobil enak banget gitu ya, nggak cuman buat sendiri atau penumpang full juga menurut gue sih enak, bandingannya masih enak. Dan ya untuk suspensi sih, untuk diisi penuh ya lumayan ambles lah. Cuman suspensi nggak terlalu ambles kayak Sigra mungkin ya, atau Calya. Itu nggak seambles itu. Ini masih lebih tinggi, cuma nggak ambles banget. Oke, plus minus dari mobil ini apa sih? Yang pertama dari plusnya dulu ya. Sisi positifnya itu bahan bakar itu irit. Yang kedua value for money, karena kalian di bawah 150 juta bisa dapat mobil yang mewah kayak begini untuk sekelas LMPV. Yang ketiga kalian dapat kenyamanan. Kalau di tol itu nggak limbung, itu enak banget, gue paling suka. Jadi kayak mau lari-larian lucu 120, 140 kayak tadi itu masih stabil-stabil aja segi plusnya ya. Nah negatifnya itu dari ya, tadi mesinnya knocking itu nggak hilang-hilang. Knocking itu salah satu penyakit dari Nissan Grand Livina, itu knocking. Selanjutnya transmisinya, kalau kalian suka CVT mungkin dari sisi positifnya, cuma kalau buat gua jadi masuk ke sisi negatif karena gua nggak suka CVT ya kan, nggak ada sense of speednya. Terus apa lagi ya negatifnya? Mungkin negatifnya brand image, harga jualnya turun ya, jatuh lah harga jualnya kalau Nissan Grand Livina itu. Mungkin kalian bisa dapat yang 2013, 2014 itu di bawah 100 juta juga dapat. Padahal kalau kalian tahu sebenarnya mobil ini tuh tidak menyesal atau tidak merugikan sama sekali punya mobil ini tuh. Oke, gitu ya video dari kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mungkin teman-teman kalau punya pengalaman dari Nissan Grand Livina ini, pernah punya atau pernah pakai Grand Livina ini, boleh komentar di bawah. Tambahin apa yang kurang dari driving impression ini, boleh komentar di bawah. Oke, segitu aja videonya. Tetap pakai masker, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa selalu bawa hand sanitizer. Sekarang PSBB lagi di Jakarta, stay at home. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah kemana-mana, nggak usah nongkrong dulu gitu ya. Pokoknya tetap jaga imunitas, olahraga, minum vitamin, dan lain-lain ya. Dan kalau bisa berjemur. Oke, segitu aja. Dadah. Oke, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa buat follow Instagram Arotomotif. Dan tungguin semua video-video keren nanti yang lagi akan datang ya. Thank you.